Nah, untuk pembahasan tajuk entry dan katalogisasi subjek, kita akan membahasnya di video berikutnya. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan minggu kedua PPL saat ini, saya akan membahas mengenai penentuan tajuk, aturan penentuan tajuk, penulisan, dan katalogisasi subjek. Penentuan tajuk. Dalam katalogisasi, tajuk dibagi menjadi dua, yaitu tajuk entry utama dan tajuk entry tambahan. Tajuk entry utama adalah unsur yang menjadi titik akses utama, dan tajuk entry tambahan adalah unsur yang menjadi titik akses tambahan. Berikut dijelaskan mengenai aturan penentuan tajuk entry utama dan tajuk entry tambahan. Yang pertama, karya pengarang tunggal. Yang kedua adalah karya pengarang ganda. Selanjutnya, yang ketiga yaitu karya editor atau reduktor. Yang keempat yaitu karya campuran. Dan yang terakhir adalah karya yang dikarang oleh badan korporasi. Karya pengarang tunggal. Jika suatu karya disusun oleh seorang pengarang, maka tajuk entry utama ada pada nama pengarang dan tajuk entry tambahan ada pada judul dan subjek. Misalnya, terdapat judul buku yang berjudul Keberanian Tak Terduga yang ditulis oleh Suwigyo Adi. Untuk tajuk entry utamanya ada pada nama pengarang, yaitu Suwigyo Adi. Biasanya dalam penulisannya itu dibalik menjadi Adi, Suwigyo. Sedangkan untuk tajuk entry tambahan itu berada pada judul, yaitu Keberanian Tak Terduga. Dan tajuk entry tambahan yang lain adalah subjek. Yang kedua adalah karya pengarang ganda. Karya pengarang ganda merupakan karya yang ditulis lebih dari satu orang penulis. Untuk karya pengarang ganda, 2 orang atau 3 orang, tajuk entry utamanya ada pada penulis pertama, dan tajuk entry tambahannya itu ada pada penulis kedua, penulis ketiga, judul, dan subjek. Misalkan, terdapat buku yang berjudul Kurir-Kurir Kemerdekaan yang ditulis oleh Gatot Iskandar, Suroso, dan Zakaria Idris. Tajuk entry utamanya ada pada penulis pertama, yaitu Gatot Iskandar. Biasanya dalam penulisannya itu namanya dibalik menjadi Iskandar, Gatot. Nah, untuk tajuk entry tambahannya itu ada pada penulis kedua,
yaitu Suroso, penulis ketiga Zakaria Idris, kemudian judul, yaitu Kurir-Kurir Kemerdekaan, dan subjek. Sedangkan untuk karya pengarang lebih dari 3 orang, tajuk entry utamanya ada pada judul, dan tajuk entry tambahannya hanya ada pada penulis pertama dan subjek. Misalnya, terdapat buku yang berjudul Sejarah Minangkabau yang ditulis oleh M.D. Mansur, Amrin Imron, Mardana Safwan, Asmaniar Z. Idris, dan Sidi I. Bukhari. Maka, yang menjadi tajuk entry utamanya adalah Sejarah Minangkabau. Dan tajuk entry tambahannya adalah Mansur MD karena dia yang menjadi penulis pertama. Dan tajuk entry tambahan selanjutnya adalah subjek. Selanjutnya yang ketiga yaitu karya editor atau reduktor. Jika dalam sebuah karya tidak dicantumkan nama penulisnya, hanya ada nama editornya saja, maka itu disebut dengan karya editor atau reduktor. Pada karya editor atau reduktor ini, tajuk entry utamanya ada pada judul, dan tajuk entry tambahannya ada pada penulis pertama dan subjek. Misalnya, terdapat buku yang berjudul Teknik Membuat dan Memanfaatkan Unit Bio. Nama editornya adalah Muhammad Yunus. Maka, tajuk entry utamanya ada pada judul, yaitu Teknik Membuat dan Memanfaatkan Unit Bio. Dan tajuk entry tambahannya ada pada nama editor, yaitu Muhammad Yunus, yang penulisannya itu dibalik menjadi Yunus, Muhammad, dan tajuk entry tambahan berupa subjek. Yang keempat yaitu karya campuran. Bila suatu karya dikarang oleh beberapa pengarang dengan fungsi yang berbeda, seperti penerjemah, penyadur, pengubah, atau pewawancara, maka tajuk entry utama tergantung dari peran pengarang masing-masing. Yang pertama adalah karya terjemahan. Pada karya terjemahan ini, yang menjadi tajuk entry utamanya adalah penulis aslinya. Dan untuk tajuk entry tambahannya, itu ada pada nama penerjemah, judul, dan subjek. Misalnya, terdapat buku yang berjudul Masa untuk Anak Kecil, karya Robert J. Myers, dan diterjemahi oleh W.P. Napitupulu. Sehingga, yang menjadi tajuk entry utama di sini adalah Robert J. Myers, yang ditulis dengan terbalik yaitu Myers, Robert J. Dan tajuk entry tambahan di sini adalah nama penerjemah, judul, dan subjek, seperti yang ada pada gambar. Yang kedua yaitu karya saduran. Pada karya saduran ini, yang menjadi tajuk entry utamanya itu ada pada penulis yang menyadur. Dan tajuk entry tambahannya itu ada pada judul dan subjek. Contohnya seperti yang ada pada gambar yang tertera. Yang ketiga adalah karya hasil kerjasama. Suatu karya bisa dikatakan hasil dari kerjasama apabila lembaga satu bekerja sama dengan lembaga lain atau instansi yang satu bekerja sama dengan instansi yang lain atau malah sebaliknya, maka itu disebut dengan karya hasil kerjasama. Di sini, yang menjadi tajuk entry utamanya itu ada pada
lembaga pertama. Dan yang menjadi tajuk entry tambahannya adalah lembaga kedua dari judul dan subjek. Misalnya, terdapat pada gambar yang tertera. Dan yang terakhir adalah karya yang dikarang oleh badan korporasi. Di sini, tajuk entry utamanya adalah badan korporasi terkait. Tajuk entry tambahannya ada pada judul dan subjek. Nah, setelah kita mengetahui 8 daerah atau aspek dalam kegiatan pengatalogan deskriptif dan penentuan tajuk entry, selanjutnya adalah kita mengetahui penulisan dalam pengatalogan deskriptif dan penentuan tajuk entry. Terdapat 2 jenis, yaitu format biasa dan format paragraf. Untuk format biasa, itu penulisannya biasa saja, hanya ditambahkan dengan titik dan double strip pada setiap daerahnya. Sedangkan untuk format paragraf, itu ada aturan penulisannya. Seperti yang kita lihat untuk judul dan kepengarangan, kemudian bagian deskripsi, kemudian bagian catatan, ISBN, dan jajakan itu sejajar dan agak menjorok dari tajuk entry utama. Katalogisasi atau pengatalogan subjek. Berikut dijelaskan mengenai penentuan dalam pengatalogan subjek. Yang pertama, kita menentukan dahulu nomor klasifikasi secara spesifik dengan menggunakan standar DDC atau Dewey Decimal Classification. Caranya dengan melihat judul, daftar isi, daftar pustaka, dan pendahuluan. Yang kedua, kita menuliskan dahulu 3 huruf pertama dari tajuk entry utama. Dan yang terakhir, kita menuliskan 1 huruf pertama dari judul buku tersebut. Nah, setelah kita mengetahui dan mempelajari mengenai katalogisasi deskriptif dan katalogisasi subjek, maka seperti inilah gambaran dari kartu katalog yang ada di perpustakaan.